Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyil anwar wa salli asra wa tariyakil agyar wa miftahil babil yasir sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar adadin amillahi wa ifdalihi amma ba'du. Yang terhormat yang kami muliakan yaitu keluarga besar dari almarhum Bapak Mukri sekeluarga. Yang terhormat kepada Ketua Al-Bahrain Bapak Maulana. Yang terhormat kepada pendekar kita Bapak Sadam. Laskar kita yang kedua Bapak Miji. Bil khusus salam penghormatan ini kami sampaikan kepada guru kita tercinta ada ilallah wa rasul al-mujahid fisabilih al-mukarram Bapak Ustadz Omar Asbakan SPDI. Kita doakan beliau Allah panjangkan umurnya, amin. Amin. Allah sehatkan badannya, amin. Amin. Allah berikan rezeki yang barakah, amin. Senantiasa untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara, pada kesempatan malam hari ini tidak panjang dan tidak lebar. Karena pada malam hari ini yang lebih inti ada di depan kita penyampaian yang akan disampaikan oleh guru kita. Namun apa boleh buat, guru kita menyampaikan, saya disuruh, kata guru nyuruh, ayo dah sebentar doang, nggak lama. Karena ini momennya adalah Maulid Baginda Sayyidina Muhammad SAW. Tadi sama-sama kita sudah bersuara, sudah berzikir, mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kita sering membaca surah Nabi Muhammad. Kita sering membaca, mengkaji kitab Falasat Nurul Yakin. Sebelum saya panjang lebar, saya pengen tanya dulu, siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Kebanyakan kita lupa. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapakah nama ibundanya Nabi Muhammad? Siti Aminah bin Wahab. Terbanyak pemuda-pemuda lupa dengan siapa keluarga Nabi Muhammad. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, kita pun harus cinta siapa keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini kalau ngomong masalah cinta nih, ngomong masalah cinta. Kita ngomong masalah cinta aja. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kenapa kita bisa berada di sini? Karena kita cinta sama guru kita. Kenapa guru kita ada di sini? Karena guru kita juga cinta dengan ilmu dan ingin mengajarkan ilmu. Itu namanya cinta. Mustahil munafik mereka mengatakan cinta tapi tidak datang di majlis ilmu, munafik cintanya. Dan kita pada malam hari ini duduk di majlis ilmu, berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat cinta dengan Nabi Muhammad, kita aplikasikan dengan kita selawat kepada Nabi Muhammad, membaca sirah Nabi Muhammad Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Halabsi. Kalau kita bicara dengan cinta, ada satu sejarah. Suatu cerita dengan cinta. Mau dengar apa kagak? Ini sedikit doang. Ya. Masalah cinta ini ada sejarahnya yang sangat luar biasa di zaman Syekh Abdurrahman Adibai. Ketika di zaman Syekh Abdurrahman Adibai ini, beliau itu pengarang kitab Maulid Adibai. Ketika itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, ini Syekh Abdurrahman Adibai memiliki rombongan jamaah ziarah. Dulu ulama-ulama kita suka ziarah. Maka sangat luar biasa kita ikutin ziarah-ziarah tersebut. Singkat cerita ini Syekh Abdurrahman Adibai punya jamaah rombongan. Ziarahnya nggak sembarangan, bukan ziarah ke makam wali-wali lagi, tapi ziarah ke makam baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika rombongan-rombongan tersebut diajak oleh Syekh Abdurrahman Adibai, ketika itu sudah disampaikan bahwa perbekalan, nah, karena perjalanan ini sampai 2 bulan lebih menuju Madinah. Makamnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini singkat cerita, ketika mau berjalan datanglah anak kecil yang sangat luar biasa. Anak kecil, kalau dalam sejarah itu dikatakan 6 tahun bahkan 7 tahun. Datang tuh anak kecil tersebut kepada Syekh Abdurrahman Adibai. Ya Syekh, assalamualaikum ya Syekh. Aku pengen ikut ziarah ke makam Rasulullah. Aku pengen ikut perjalanan ke makam Rasulullah. Aku rindu terhadap Nabi Muhammad SAW. Apa jawab Syekh Abdurrahman Adibai? Wahai anak kecil, ente jangan ikut. Ini perjalanan 2 bulan lebih. Bahkan perbekalannya sangat luar biasa banyaknya. Ente anak kecil, repot-repotin doang. Namanya anak kecil cuma ngerepot-repotin doang. Ntar dia berak sembarangan. Ntar dia kencing, betul apa kagak? Akhirnya apa tuh kata Syekh Abdurrahman Adibai? Ente gak usah ikut. Kejar tuh anak nangis tersebut. Kejar, nangis.
guling-gulingan di tanah, guling-gulingan di pasir. Akhirnya apa? Wahai anak kecil, janganlah kau ikut, karena ini perjalanan sampai 2 bulan. Akhirnya apa? Singkat cerita, ini rombongan pergi terus. Ini rombongan perjalanan sangat luar biasa. 2 bulan dia lanjutkan perjalanan ke makam Nabi Muhammad SAW. Sebulan perjalanan yang sangat luar biasa, rombongan jarah tersebut ke makam Rasulullah. Ternyata sangat luar biasa. Udah sampai ke makam Rasulullah, ini ada hal yang aneh, hal yang sangat luar biasa. Tinggal beberapa meter lagi sampai ke makam baginda Nabi Muhammad di kota Madinah yang sangat luar biasa mulianya. Karena di situ ada makam baginda Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba dari gerobaknya para penjara-penjara tersebut ada yang jatuh. Dikira karung, dia lihat ke belakang sangat luar biasa, ternyata bukan karung, ternyata anak kecil yang tadi, yang awal pertama kali dia pengen ikut, ternyata dia terjatuh pengen ikut kepada Syekh Abdurrahman Adibai. Ternyata dilihat bukan karung yang jatuh dari gerobak tersebut, dari sepeti tersebut, ternyata dilihat adalah anak kecil. Singkat cerita, dilihat adikku sekalian, ditanya anak kecil tersebut, berapa meter lagi sampai dengan makam Nabi Muhammad SAW? Ditanya oleh Syekh Abdurrahman Adibai. Wahai anak kecil, dengan muka lelah, dengan muka letih, lesu yang sangat luar biasa capeknya itu anak tersebut, ditanya oleh Syekh Abdurrahman Adibai, wahai anak, wahai putra, kenapa kau bisa berada di sini? Kau naik apa? Sedangkan engkau tidak aku izinkan untuk ikut untuk jarak ke makam Rasulullah SAW. Gimana kau makannya? Selama perjalanan 2 bulan, panas, sangat luar biasa, enggak minum, enggak makan. Ente dari mana makannya kok bisa? Aku enggak mustahil. Ente bisa ikut di atas gerobak, masuk dalam peti, aku enggak mustahil. Karena kamu berani kecil. Ya aku bingung, ente makan dari mana? Selama 2 bulan ente tahan ini makan. Apa jawaban kecil tersebut? Sangat merinding saudara ini Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban kecil tersebut? Wahai Syekh Abdurrahman Adibai, aku dibutakan. Aku tidak mau, aku sudah terlelahkan oleh makan tersebut. Aku tidak haus lagi, aku tidak lapar lagi karena kecintaanku. Aku nahan haus, aku nahan makan karena kecintaanku kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW. Kerinduanku, aku rela, aku tidak makan, aku tidak minum, aku lemas, aku letih untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Menangis tuh Syekh Abdurrahman Adibai. Ketika itu tanah diambil oleh anak tersebut, diambil, diraup itu tanah tersebut, pasir Madinah diraup, diusap-usap di mukanya. Ketika diusap mukanya, itu anak kecil tersebut meninggal ketika meninggal di makam Madinah, di makam baginda Sayyidina Muhammad SAW. Nangis semuanya. Para penjara-penjara nangis. Kenapa? Karena kecintaan seorang anak kecil kepada Nabi Muhammad SAW. Dari kecil hatinya sudah ditanam untuk cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dia relain makan, dia relain minum, dia relain nyawanya sampai dia meninggal di tempat karena cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, kalau mereka jarah ke makam Madinah, ada yang meninggal, dimakamkan di kota tersebut. Dimakamkanlah. Dalam sejarah tersebut, itu anak kecil dimakamkan di kota Madinah tersebut. Singkat cerita, ini sangat luar biasa. Namanya Syekh Abdurrahman Adibai itu bolak-balik makam ke makam Nabi Muhammad. Yang tadinya jarak makam Nabi sama jarak makamnya ini anak kecil jauh, beberapa meter jauh. Ini makam Nabi, ini makamnya yang namanya anak tersebut. Singkat cerita, ketika Syekh Abdurrahman Adibai jarah lagi, itu sedikit demi sedikit makamnya pindah geser kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai dalam sejarah itu ada dibuka, ada itu buka Google ya, belum pernah. Kemudian kesalahan amin. Mudah-mudahan bisa jarak makam Nabi, amin. Sampai-sampai itu makam tersebut mendekati makam Rasulullah. Sampai meninggalnya, kuburannya bisa mendekati ke makam Rasulullah SAW. Cintanya itu anak kecil tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana makna yang kita ambil? Mana makna yang kita ambil dari cerita tersebut, sejarah tersebut? Ketika anak kecil tersebut cinta dengan Nabi Muhammad, di hatinya rindu dengan Nabi Muhammad, apapun tantangannya, apapun ujiannya yang dia lakukan untuk cinta Nabi Muhammad, dia terobos terus. Begitupun kita masih enak, masih bisa makan, masih bisa ngerokok, masih bisa ngopi. Tapi kita apa? Jangan pernah melupakan hati kita untuk cinta dengan Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Tuba liman arani wa aman Nabi. Suma tuba liman arani la ya Nabi. Sungguh beruntung kata Rasulullah. Sungguh beruntung orang yang melihatku kata Rasulullah. Mencium tanganku langsung, dia sungguh beruntung tuh orang.
Mencium tangan Nabi langsung beruntung banget. Tapi 3 kali beruntungan. 3 kali keberuntungan, sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Orang-orang yang dimana tidak melihat wajah, tidak pernah mencium tanganku, tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Kalianlah umat Nabi Muhammad SAW. Umat di akhir zaman kita nggak pernah lihat Nabi Muhammad, nggak pernah. Kenapa kagak? Mimpi aja kita mimpi jorok wae. Bener Bang Bima? Iya, tangan kita aja 10 tahun mau tidur. Tetapi sama loh. Ya sama ya nggak tahu dan kita dah mimpi kita. Kita belum pernah lihat Nabi Muhammad, tapi kita umat yang dirindukan oleh baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari ini dari cerita tersebut kita semua mendapatkan manfaat dan kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dari sini mudah-mudahan kita cium tangan guru, pulang ke rumah bisa mimpi dengan Nabi Muhammad. Amin. Jangan pernah malas sholawat. Ini bulan Maulid, setiap kali sholawat. Kalau kita bicara tentang sholawat sampai subuh nggak ada selesainya. Kenapa? Karena kita keutamaan kepada baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan